Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi SMP Wahidin yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, yang Bapak selalu doakan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelak nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta sukses di dalam berkarir di dunia dan juga di akhirat nanti, selalu mendapatkan syafaat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan layanan bimbingan konseling kelas 9 dengan Bapak Awaludin Nur SPDI. Mudah-mudahan kalian tidak bosan bertemu dengan Bapak lagi, walaupun kita hanya bertemu lewat sebuah video, tapi mudah-mudahan ini bisa menghilangkan rasa kangen antara kita semuanya. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Wahidin yang Bapak cintai, sebelum kita mulai layanan bimbingan konseling, marilah kita bersama-sama berdoa, tentunya menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam atau seiman dengan Bapak, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, berdoa selesai. Anak-anak, layanan bimbingan konseling pada kesempatan siang hari ini bertemakan tentang mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dengan kegiatan yang positif. Tujuan layanannya adalah mengidentifikasi berbagai macam kegiatan yang positif di waktu luang itu. Kemudian menjelaskan apa saja yang termasuk kegiatan yang positif. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasikan berbagai macam kegiatan positif itu apa saja. Yang keempat adalah menganalisis berbagai macam atau beberapa kegiatan yang efektif dalam mengisi waktu luang. Apa itu mengisi waktu luang? Waktu luang dapat diartikan sebagai sebuah kesempatan yang tersedia untuk Anda di sela-sela kesibukan pekerjaan Anda, atau di sela-sela kesibukan adik-adik semuanya. Dikutip dari Braille, negara barat mempunyai definisi sendiri mengenai waktu luang. Apa menurut mereka? Waktu luang yaitu waktu bebas kalian yang tersisa dari 24 jam setelah dikurangi oleh kegiatan penting sehari-hari, termasuk tidur, belajar, sholat, membantu orang tua, ya seperti itu. Bapak akan berikan 12 tips kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Apa saja itu? Ayo sama-sama kita lihat seperti apa tips kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang kalian. Yang pertama adalah menata rumah idaman kalian. Kalian tentu punya rumah dong. Ada nggak yang nggak punya rumah? Semuanya insya Allah punya rumah ya. Amin. Mudah-mudahan rumahnya senantiasa bersih dari virus corona. Yang pertama, menata rumah idaman kamu. Menata kamar paling tidak. Mulailah terlebih dahulu dari membersihkan halaman depan rumah agar terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar. Jangan sampai rumah kita menjadi rumah yang terlihatnya jorok, kotor, ya kan? Sehingga menurut orang sekitar rumah kita seolah-olah menjadi rumah yang serem juga gitu kan, rumah hantu.
Makanya rumah kalian harus menjadi rumah yang bersih. Ya kan? Baiti jannati, rumahku surgaku. Tidak mungkin dong kalau rumah kamu dikatakan sebagai surga kamu tapi kotor. Ini rumah apa kapal pecah. Maka bersihkan rumah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki barang yang rusak. Kalau kamu punya barang yang rusak, punya mainan yang rusak, sesuatu yang rusak, maka diperbaiki. Mumpung lagi santai, belajar memperbaiki barang sendiri akan sangat bermanfaat. Memperbaiki barang yang rusak memang bukan merupakan tugas yang mudah, ya. Namun apabila kalian memiliki waktu luang yang banyak, maka tidak ada salahnya bagi kalian untuk belajar memperbaikinya sendiri. Selain melatih keterampilan tangan, Anda juga atau kalian juga bisa jadi menghemat pengeluaran untuk membeli barang-barang baru. Ya. Sudah kondisinya krisis, reses ekonominya, perputaran uang terhambat, pasarnya tutup, kegiatan jual beli dibatasi. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kalian punya kreativitas atau mengasah kreativitas kalian. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hobi yang disukai. Kamu punya hobi dong pastinya. Hobinya apa? Kalian kerjakan. Waktu luang merupakan momen terbaik untuk melakukan hobi kalian. Apabila selama ini kamu tidak memiliki waktu yang tepat untuk melakukan hobi, pergunakanlah momen selama Anda bekerja atau selama kalian belajar di rumah untuk melakukannya. Hindarilah untuk bepergian terlebih dahulu selama masa karantina virus corona atau masa pandemik, dan usahakanlah agar kalian melakukan hobi tersebut di rumah saja. Cobalah untuk mengeksplor hobi yang baru selama kamu berada di rumah. Kemudian yang keempat adalah rutin berolahraga. Di rumah jangan mager aja kerjaannya. Ngerjain pekerjaan rumah nggak mau, beres-beres tidak mau, belajar malas, mengerjakan tugas juga jenuh. Maka ayo berkreativitas, berolahraga supaya vitalitas tubuh kita ini semakin baik, supaya terjaga. Sisihkan waktu dalam sehari untuk berolahraga. Dengan melakukan olahraga, walaupun hanya sebentar, bisa membuat tubuh kalian menjadi lebih sehat dan menguatkan sistem imun kalian, sehingga virus corona pun tidak akan begitu berbahaya buat kita jika kita punya tubuh yang sehat dan juga fit. Lalu yang kelima adalah mengikuti kursus dan pelatihan online. Selama kamu di rumah, di kamar, cobalah untuk belajar mengikuti kursus latihan online. Apa kira-kira yang bisa kalian lakukan? Misalkan bagaimana cara membuat video, bagaimana cara memasak dengan cara melihat lewat aplikasi YouTube ataupun apapun, ya, supaya kalian selama di rumah tetap belajar, walaupun stay at home, kata Pak Kuswantonya, kata Mr. Kuswanto, tapi kalian tetap punya kreativitas. Seperti itu. Semangat, ya. Kemudian yang keenam adalah melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Meditasi, paling tidak kalian berada di rumah. Kalaupun meditasi mungkin barangkali buat orang Islam, kayaknya berbeda. Maka yang paling tepat adalah bagaimana kalian di rumah tetap ibadah, kemudian berzikir kepada Allah supaya hatinya tenang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Begitu menurut Mr. Ade. Berzikirlah, karena berzikir itu akan menenangkan hati. Mr. Ade seperti itu. Apa benar seperti itu? Mungkin barangkali. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Yang ketujuh adalah belajar memasak makanan yang disukai. Nah, ini bagi mama. Tapi juga tidak terlepas untuk kalian adik-adik, calon mama juga. Kalian adik-adik juga harus punya keterampilan memasak, harus punya keahlian. Belajarlah dari YouTube, belajar dari orang tua kalian. Mumpung biasanya kalian berada di sekolah, sekarang ada di rumah, maka manfaatkan waktu yang singkat itu untuk memasak. Bagaimana Pak? Orang sekarang kita ini sibuk dengan e-learning Pak.
Bagaimana caranya memasak? E-learning itu tidak 24 jam dikerjakan atau dari pagi sampai siang jam 12. Kalian masih punya waktu-waktu selang. Sambil memasak bisa sambil membaca atau menyaksikan video yang Bapak Ibu kalian kirim seperti itu. Kemudian yang ke-8 apa lagi? Yang ke-8 adalah membuat teman sederhana. Teman bisa membawa suasana yang menyenangkan bagi siapapun. Anda bisa mempergunakan waktu luang tersebut untuk membuat teman sederhana pada rumah Anda. Ya kan? Berkebun, menanam tanaman, bisa mengurangi rasa depresi dan juga stres. Rumah yang sehat adalah rumah dengan taman yang asli dan segar. Ya kan? Taman bisa jadi secara sederhana tanpa harus menggunakan tempat yang begitu banyak. Kemudian yang ke-9, menghubungi relasi dan keluarga jauh. Kalian tentunya punya keluarga dong, punya teman yang jauh, seringlah bertelepon, tanya kabar atau lewat WhatsApp atau Messenger atau Facebook. Hubungi teman-teman kamu. Hubungi mereka bukan untuk hal-hal yang negatif, tentunya untuk sharing tentang bagaimana sekolah kita, bagaimana cara belajar yang baik, ya kan? Bercerita tentang hal-hal yang positif. Tentunya itu akan jauh lebih baik. Kemudian latihan bernyanyi. Wah, ini bagi orang yang punya bakat untuk menghibur diri juga. Siapa yang menyangka bahwa dengan bernyanyi bisa menghilangkan stres dan membuat pikiran jadi lebih tenang? Nyanyi saja nggak apa-apa. Ya, tapi tentunya dengan tidak mengganggu tetangga kita. Kemudian menikmati waktu bersama keluarga. Masa pandemi adalah waktunya kita stay at home. Ya, keluarga ada di rumah, kakak, adik, ibu, bapak, semua ada di rumah. Dan kalian bisa bersama dengan mereka, bisa saling mengakrabkan, saling menunjukkan cinta dan kasih di antara kalian, di antara keluarga, supaya terbangun hubungan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah.